الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Masyarul muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Ahad malam Kamis, Ahad malam Senin ya, bukan malam Kamis. Ahad malam Senin 9 Muharram 1444 Hijriah bertepatan dengan 7 Agustus 2022. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah, di mana insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari hak-hak sesuai syariat, karya sebuah buku karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini tak terasa kita sudah mendekati penghujung dari kitab ini. Ya, kita akan membahas hak yang ke-9. Berarti tersisa nanti satu lagi, hak yang ke-10. Ya. Untuk hak yang ke-9 ini para jamaah, apa temanya? Kita baca bersama. Qala al-musannifu rahimahullah, Syekh mengatakan al-haqqut tasi', hak yang ke-9. Huququl muslimina umuman, hak kaum muslimin secara umum. Nah, berarti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hak sesama muslim. Hak sesama muslim. Dan berbeda dengan pembahasan beliau pada hak-hak sebelumnya, hak untuk ke-9 ini beliau sampaikan lebih panjang daripada hak-hak yang lainnya. Ya, bahkan di awalnya pun beliau telah menjelaskan masalah ini, ya. Nah, di awalnya beliau mengatakan wa hadhil huquq katsiratun jiddan, dan hak-hak tersebut banyak sekali, ya, sangat banyak. Maka yang akan disampaikan oleh beliau di sini, ya, meskipun lebih panjang dibanding hak-hak yang lainnya, tetap saja ya yang akan disampaikan tidaklah banyak, hanya beberapa hak saja. Faminha, ya, maka itu di antara hak-hak yang banyak tersebut, ma tsabata fi shahihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu hak yang disampaikan oleh Rasul di sebuah hadis yang sahih. Ini hak yang masyhur, ya. Hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya atau bagi muslim yang lainnya itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu maka penuhilah panggilannya, penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu. Dan apabila dia meminta nasihat padamu maka nasihatilah dia. Wa idza 'atisa fahamidallaha fashammithu. Dan apabila dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, kunjungilah. Wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya sampai ke pekuburan, sampai dikebumikan, ya. Fa fi hadzal hadits bayanu iddati huquqin bainal muslimin, ya. Pada hadis yang singkat ini ada berapa hak, ya, yang ada di antara sesama kaum muslimin. Ada berapa tadi? Ada 6. Nah, beliau akan membahas 6 hak ini dengan sedikit pembahasan, sedikit tambahan insyaallah. Baik, kita akan sampaikan secara singkat ke 6 hak tersebut sebagaimana yang disyarah atau dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala.
Beliau mengatakan al-haqqul awalu, hak yang pertama as-salam, yaitu mengucapkan salam. Wassalamu sunnatun muakkadatun wa huwa min asbabi ta'alufil muslimina wa tawaddihim. Mengucapkan salam ya, itu merupakan sunnah yang ditekankan. Ya, hukum mengucapkannya sunnah ya, dianjurkan, ditekankan. Adapun menjawabnya wajib. Dan salam ini merupakan sebab ya, persatuan yang ada di antara kaum muslimin, ya, saling cinta, saling sayang menyayangi. Nah, ini di antara sisi positif ya, atau kebaikan atau keutamaan dari mengucapkan salam. Kama huwa musyahadun, sebagaimana yang bisa kita saksikan bersama ya. Wa kama yadullu alaihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, ditunjukkan oleh hadis beliau, wallahi la tadkhulu al-jannah hatta tu'minu. Demi Allah kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Ya, syarat mutlak untuk bisa masuk surga adalah beriman. Ya, jadi kalau seorang tidak beriman kemudian meninggal dunia di atas selain dari Islam, dari iman, ya, maka tidak bisa masuk surga. Dan iman Islam ini ya, agama adalah agama seluruh para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian ya saling mencintai. Ya, kalian tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu apabila kalian melakukannya, mengamalkannya, niscaya kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum, tebarkanlah, sebarkanlah salam di tengah kalian. Ya, ini termasuk sebab saling sayang, saling cinta ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabda'u man laqiyahu bisalam. Ya, kalau Nabi dahulu beliau ketika berjumpa dengan orang maka beliau yang memulai salam. Wa yusallim 'ala sibyan idza marra bihim. Dan salam ini tidak khusus untuk orang dewasa. Makanya beliau kalau melewati anak-anak kecil beliau mengucapkan salam juga untuk mereka. Ya, di satu sisi itu juga merupakan cara untuk mengajarkan kebaikan kepada mereka, ya, mengajarkan untuk mengucapkan salam. Was sunnah, dan sunnahnya. Nah, sunnahnya bagaimana? Berkaitan dengan masalah salam, an yusallima saghiru 'alal kabir. Yang lebih muda itu mengucapkan salam kepada yang lebih tua, ya. Yang muda mengucapkan salam atau memulai salam kepada yang lebih tua. Wal qalilu 'alal katsiri, dan bilangan yang sedikit ya mengucapkan salam kepada yang banyak. Mungkin ada satu orang bertemu lewat ya, kemudian jumpa dengan 5 orang ya, yang satu ini yang mengucapkan salam dulu ya, atau yang kemudian 5 bertemu dengan banyak ya, lebih dari 5, 10 atau lebih, maka yang 5 ini yang dianjurkan untuk memulai salam terlebih dahulu. Warakibu 'alal masyi, dan orang yang berkendara memulai salam ya, kepada orang yang sedang berjalan. Walakin akan tetapi idza lam yakum bis sunnah man huwa aula biha falyakum bihil akhar. Namun seandainya yang secara asalnya sunnahnya adalah yang memulai, tapi kemudian tidak dimulai, itu tidak mengucapkan salam, maka boleh yang lebih tua mengucapkan salam pada yang lebih muda, ya, yang bilangannya lebih banyak mengucapkan salam kepada yang bilangannya sedikit, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang berkendara, dan seterusnya. Ya. Mengapa? Li'alla yadhi'as salam, agar salam ini tidak hilang ya di tengah kaum muslimin. Ya, agar ucapan salam ini tidak hilang di tengah kaum muslimin. Karena ini adalah kalimat doa, kalimat yang baik ya, dan ini di antara hak sesama muslim. Fa idza lam yusallim as-shaghir falyusallim al-kabir. Nah, seandainya yang muda tidak mengucapkan salam terlebih dahulu, hendaknya yang tua yang memulai. Wa idza lam yusallim al-qalil falyusallim al-katsir. Ya, apabila yang bilangan sedikit tadi tidak memulai salam, maka hendaknya yang bilangannya lebih banyak yang memulai salam. Ya, jumlah orang yang lebih banyak itu yang memulai salam, liyahuzal ajra, agar ya mereka memperoleh pahala. Ya, subhanallah, sekedar mengucapkan salam ini bisa menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhuma, ya, sahabat mulia Ammar bin Yasir pernah berkata, "Thalathun man jama'ahunna faqad istakmala al-iman." Ya, ada 3 perkara. Siapa yang berhasil menghimpunnya, mengumpulkannya, maka sungguh dia telah menyempurnakan iman. Al-insafu min nafsik, ya, adil terhadap diri sendiri.
Wa badlus salam lil alam, menebar salam ke dunia, ya, ke alam semesta. Ya, berusaha untuk sebarkan salam ke alam semesta. Wal infaqu minal iqtar, ya, dan tetap bersedekah, tetap berbagi meskipun dalam keadaan kekurangan. Ya, subhanallah. Ketika diamalkan, maka yang dihasilkan adalah keindahan. Dan ini diantara tanda keimanan yang sempurna, kata Ammar bin Yasir. Wa idza kana bad'us salami sunnah fa inna raddahu fardhu kifayah. Apabila memulai salam hukumnya sunnah, maka menjawabnya itu hukumnya fardhu kifayah. Ya, fardhu kifayah ini kalau salam diucapkan kepada banyak orang, ya. Kalau seandainya salam diucapkan pada satu orang, maka fardhu ain. Idza qama bihi man yakfi ajza'anil baqin. Ya, makna dari fardhu kifayah, apabila sebagian orang sudah melakukan, maka sudah mencukupi dari yang lainnya, ya. Fa idza sallama ala jama'atin faradda wahidun minhum ajza'anil baqin. Seandainya, ya, seorang mengucapkan salam pada sekelompok orang, ya. Kemudian seorang dari kelompok itu ya menjawab salam, ya, satu yang menjawab, maka itu sudah mencukupi dari yang lainnya. Ya, yang lainnya tidak menjawab, gugur kewajiban. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila diucapkan salam penghormatan pada kalian, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang sama dengannya, yang serupa dengan ucapan salam tersebut. Ya, surat An-Nisa. Nah, ini cara menjawab salam. Ya, jadi kalau seorang menjawab atau seorang diucapkan salam padanya dengan ucapan Assalamualaikum, maka jawab dengan jawaban yang sama. Ya, minimal sama. Waalaikumsalam. Kalau mau baik lagi ditambah Waalaikumsalam warahmatullahi, atau ditambah sekaligus menjadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fala yakfi raddus salam an yaqula ahla wa sahla. Ya, ahlan wa sahlan faqat. Jadi ada orang mengucapkan Assalamualaikum ya akhi, kemudian dijawab ahlan wa sahlan, marhaban, ini tidak cukup, ya. Li'annaha laysat ahsana minhu wa la mithlahu. Ya, karena ucapan ahlan wa sahlan ini tidak lebih baik, tidak juga sama dengan ucapan Assalamualaikum, ya. Fa idza qala assalamualaikum falyaqul waalaikumsalam. Ya, seandainya dia mengucapkan assalamualaikum, maka jawabnya dengan waalaikumsalam, ya, dengan huruf waw, ya, depannya. Wa idza qala ahlan falyaqul ahlan. Ya, seandainya dia mengatakan ahlan, maka jawabannya adalah ahlan. Ya. Mithlan bimithlin, sama sepertinya, ya. Wa in zada tahiyyah fa huwa afdal. Kalau ditambah lagi, ya, maka itu lebih utama lagi. Ya, ketika diucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya harus sama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi, maka boleh dengan Waalaikumsalam warahmatullahi atau tambah wabarakatuh, ya. Nah, ini sedikit, ya, sekelumit dari adab salam, dan ini merupakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Dan ini syarah yang sangat singkat sekali, ya. Kemudian hak yang kedua, al-haqqu tsani idza da'aka fa'ajibhu. Hak yang kedua adalah apabila dia mengundangmu, maka jawablah undangannya. Idza da'aka ila manzilihi litanawuli ta'amin aw ghairihi fa'ajibhu. Artinya kalau sekiranya dia mengundangmu untuk datang ke rumahnya untuk makan makanan, ya, atau untuk keperluan yang lainnya, maka jawablah undangannya, ya. Wal ijabatu ila da'watin sunnatun muakkadah, ya, dan memenuhi atau menjawab undangan ini hukumnya sunnah muakkadah. Ya, hukumnya sunnah muakkadah. Sekiranya benar-benar tidak ada alasan syar'i, tidak ada uzur, ya, maka penuhi undangannya. Mengapa? Lima fiha min jabri qalbi da'i. Ya, pertama tadi ini adalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Kemudian juga ini menjadi sebab, ya, hati seorang itu senang dengannya. Ya, jadi senang dengan hal tersebut, diundang, didatangi undangannya, maka itu akan membuat senang. Wajal bil mawaddati wal ilfah, ya, wal ulfah. Demikian pula, ya, hal ini bisa mendatangkan, ya, kecintaan, ya, demikian pula keakraban, keharmonisan, ya, intinya kebaikan. Nah, ini kalau undangan, ya, yang bersifat umum, tapi ada pengecualiannya. Wa yusathna min dzalika walimatul urs, dikecualikan undangan walimatul urs atau pesta pernikahan.
Fa innal ijabata ila da'wati ilaiha wajibatun bi syurutin ma'rufah. Ya, maka menjawab undangan tersebut hukumnya wajib dengan syarat-syarat yang sudah ma'ruf, ya. Ini dirinci atau dijelaskan oleh para ulama syarat-syaratnya, ya. Secara umum, ya, ketika tidak ada kemungkaran di sana, ya. Ketika tidak ada kemungkaran, kemudian pada walimah hari yang pertama, ya, dan lain sebagainya. Ya, kalau ada kemungkaran, ya, maka gugur kewajiban tersebut. Ya, alangkah banyaknya di tengah kita sekarang ini walimah ya yang mengandung kemungkaran. Ya, kita butuh belajar lebih untuk menghilangkan walimah dari kemungkaran. Ya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fiha, ya, untuk masalah walimatul urs ini ada hadis khusus, ya, di mana Rasul mengatakan wa man lam yujib faqad asallaha wa rasulah. Siapa yang tidak memenuhi undangan walimatul urs, sungguh dia telah bermaksiat atau sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, ini kalau untuk pesta secara umum, ya, makan-makan dan sebagainya ini sunnah. Kalau walimatul urs maka itu wajib. Ya, seandainya sekali lagi kalau ada uzur syar'i disampaikan. Wala'alla qaulahu, dan bisa jadi sabda Rasul, idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu maka penuhilah, yashmalu hatta da'wah li musa'adatihi wa mu'awanatihi. Ini mencakup, ya, kata beliau, bisa jadi mencakup undangan untuk membantunya atau menolongnya. Jadi dengan kata lain dia sedang butuh pertolongan, sedang butuh bantuan. Fa innaka ma'murun bi ijabatihi fa idza da'aka li tu'inahu bi hamli syai'in aw ilqa'ihi aw nahwi dzalika fa innaka ma'murun bi musa'adatihi. Ya, maka sungguhnya engkau diperintahkan untuk memenuhi undangan tersebut. Ya. Contohnya seandainya dia mengundangmu agar engkau membantunya untuk mungkin mengangkat sesuatu, ya, membawa sesuatu atau perkara yang semacamnya, ya, dia tidak mampu sendiri sehingga butuh bantuan orang lain, ya, maka, ya, Anda diperintahkan, ya, untuk membantunya. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasul, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dah. Mukmin yang satu terhadap mukmin yang lainnya, ya, itu bagaikan bangunan satu sama lain saling menguatkan, satu sama lain saling mengokohkan. Nah, itu hak yang kedua secara singkat, ya. Hak yang ketiga, al-haqqus tsalits, idza stansahaka fansahhu. Apabila dia meminta nasihat padamu, maka nasihatilah. Yakni, maksudnya, idza jaa ilaika yatlubu nasihataka lahu fi syai'in fansahhu. Apabila dia datang padamu, ya, meminta nasihat padamu dalam suatu perkara, maka berilah nasihat padanya. Li'anna hadza minad din, karena ini termasuk dari bagian agama. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Ya, kita dalam hidup beragama, kaum muslimin, para jamaah sekalian, tidak bisa lepas dari yang namanya nasihat. Ya, hatta seorang yang dia sering memberikan nasihat, ya, seorang ustaz, seorang dai, ya, seorang ulama, seorang syekh, ya, satu sama lain itu sangat butuh nasihat, tetap butuh untuk mendapatkan nasihat, ya. Karena semua berpotensi untuk salah, semua berpotensi untuk keliru, ya. Makanya satu sama lain sangat penting untuk, ya, untuk saling menasihati, ya. Ingat bahwa nasihat dan saling nasihat menasihati termasuk bagian dari agama, bahkan yang sangat penting. Ya. Di dalam keluarga kita sangat paham, ya, kalau tidak ada nasihat sama sekali maka akan kacau. Masing-masing akan tumbuh besar, ya, suami istri sesuai dengan hawa nafsu masing-masing. Demikian pula anak-anak pun akan tumbuh berkembang, ya, sesuai dengan hawa nafsu masing-masing kalau tidak ada nasihat. Makanya perlu diingatkan, dinasihatkan agar berjalan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, ya, sesuai dengan aturan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Baik, ad-dinun nasihat, kata Rasulullah, agama adalah nasihat. Ya, ketika ditanya qulna liman, untuk siapa nasihat ini wahai Rasulullah? Ya, Rasul menjawab, lillahi, nasihat untuk Allah, wa li kitabihi, untuk kitabnya, wa li rasulihi, untuk rasulnya, wa li a'immatil muslimina wa a'ammatihim, untuk umumnya kaum muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin.
Nah, ini nasihat untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum, ya secara umum. Nah, ini untuk nasihat untuk Allah ini sudah kita bahas pada saat itu, masuk di dalamnya hak-hak Allah, ya. Nasihat untuk Rasulnya itu masuk di dalamnya hak-hak Rasul. Dan nasihat untuk kitabnya kita belum tidak ada di sini, ya. Ini berarti berkaitan dengan masalah hak-hak kitabullah, ya. Kemudian untuk pemimpin kaum muslimin sudah kita bahas pada saat itu ketika kita membahas hak pemimpin dan rakyat, ya. Wa amatihim, dan nasihat untuk umumnya kaum muslimin. Nah, inilah yang sedang kita bahas, ya. Jadi kita semuanya butuh nasihat dan butuh saling nasihat menasihati, ya. Itu kalau dia padamu, ya. Amma idza lam ya'ti ilaika yatlubun nasihah fa in kana alaihi darar aw ithmun fima yuqdim alaihi wajib 'alaika an tansahahu wa in lam ya'ti ilaik. Itu kalau tadi dia datang padamu dan minta nasihat, ya, maka wajib bagimu untuk memberi nasihat. Adapun, ya, sekiranya dia tidak datang padamu meminta nasihat, ya, seandainya dia akan melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, atau kalau tidak dia akan melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan dosa, ya, maka wajib bagimu untuk menasehatinya. Meskipun dia tidak datang padamu, meskipun dia tidak meminta padamu, ya. Mengapa? Li'anna hadza min izalati ad-darari wal munkari 'anil muslimin. Ini termasuk bagian dari menghilangkan hal yang mendatangkan mudarat, demikian pula termasuk menghilangkan kemungkaran, ya, dari kaum muslimin, ya. Jadi bukan berarti ketika orang tidak meminta nasihat kemudian tidak perlu dinasihati. Tidak demikian, tetap saja, ya, perlu untuk dinasihati, bahkan bisa wajib, ya, dalam hal yang bisa mendatangkan mudarat, atau bisa demikian pula hal-hal yang merupakan perbuatan dosa yang akan dilakukannya sementara kita tahu. Wa in kana la darara alaihi fima sayaf'al wa la ithma walakinnaka tara anna ghayrahu anfa'u fa innahu la yajibu 'alaika an taqula lahu syai'an illa an yastansihaka fatalzam an-nasihah. Namun seandainya hal yang akan dilakukannya adalah, ya, bukan merupakan hal yang membahayakan, ya, atau demikian pula bukan termasuk dari bagian dosa, namun engkau sebenarnya mengetahui, ya, bahwasanya ada yang lebih bermanfaat dari apa yang akan dilakukan, maka secara asalnya itu tidak wajib bagimu untuk memberikan nasihat, ya. Kecuali kalau dia meminta kepadamu, maka wajib bagimu untuk memberikan nasihat, ya. Nah, ini dari kegiatan sehari-hari, ya, atau mungkin kegiatan ataupun kebiasaan ataupun dalam pergaulan sehari-hari, ya. Kita mengetahui ada di antara teman kita yang berbuat hal yang atau akan berbuat hal yang tidak baik, ya, bisa membahayakan dirinya atau merupakan kemaksiatan, ya, maka kita ingatkan, tugas kita mengingatkan, menasehatinya, ya. Tapi kalau tidak berbau dosa, ya, dan tidak mendatangkan mudarat, ya, maka sementara kita tahu yang terbaik adalah demikian, ya, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk memberikan nasihat, ya. Kalau dia meminta maka kasih tahu, ya, maka kalau dia meminta maka dinasihati. Nah, itu hak yang ketiga, ya, mengucapkan salam, menjawab undangan, kemudian memberikan nasihat. Al-haqqur rabi', hak yang keempat, idza 'atasa fahamidallaha fashammithu. Kalau dia bersin lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan kita ucapkan apa? Qul lahu, yaitu ucapkan untuknya, yarhamukallah, ya, semoga Allah merahmatimu. Syukran lahu ala hamdihi li rabbih 'indal 'utas. Ya, ini bentuk ucapan, ya, syukur kepada Allah, ya, karena dia telah memuji Allah Subhanahu wa taala tatkala bersin. Amma idza 'atasa wa lam yahmadillah fa innahu la haqqa lahu. Tapi seandainya dia bersin dan tidak memuji Allah, ya, maka tidak berhak untuk kita ucapkan yarhamukallah. Wala yusammat, maka tidak perlu didoakan. Li'annahu lamma lam yahmadillah kana jazaohu alla yusammat. Ya. Mengapa? Alasannya, ya, seandainya dia bersin kemudian tidak memuji Allah, maka balasannya adalah dia tidak didoakan.
Makanya dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ada dua orang. Satunya bersin, Rasul ucapkan yarhamukallah. Satunya bersin, tapi beliau tidak ucapkan atau tidak didoakan dengan yarhamukallah. Ya, ada seseorang yang tahu, ya, tahu dari sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kemudian orang itu bertanya, ya Rasulullah, orang ini bersin, kamu kok mendoakannya, ya, dengan yarhamukallah. Ada satunya, kok kamu tidak doakan, wahai Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah menjawab, ya, karena yang pertama tadi dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka saya doakan dengan yarhamukallah. Adapun yang kedua, dia bersin ya tapi tidak mengucapkan yarhamukallah, makanya saya pun tidak mendoakan dengan dia tidak mengucapkan alhamdulillah, makanya saya tidak mendoakan dengan yarhamukallah, ya. Wa tashmitul atis idza hamida fardun. Mendoakan orang yang bersin ketika dia memuji Allah ini hukumnya wajib. Kemudian wajibu alaihi raddu fayaqul. Ya, adapun orang yang bersin tersebut wajib juga menjawab ucapannya dengan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian, kepadamu dan memperbaiki urusanmu, ya. Nah ini ketika dia menjawab dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian ada yang mengucapkan yarhamukallah, kemudian dia mendoakan dengan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nah ini hak muslim. Apabila ada seorang non muslim dia mengucapkan, ya dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doanya bukan yarhamukallah. Ya, langsung kita ke doa ini. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, pada kalian. Ya, karena non muslim tidak berhak didoakan dengan rahmat. Ya, bukan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu, tidak. Tapi dengan yahdikumullah. Mereka lebih berhak untuk didoakan dengan hidayah. Ya, semoga Allah memberikan hidayah pada kalian. Ya. Wa idza samarra, ya, karena ini terjadi di zaman Rasul, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu orang Yahudi itu kalau bersin menyengaja dekat Rasul dan mengucapkan alhamdulillah karena mereka ingin didoakan yarhamukallah oleh Nabi. Ya, anehnya mereka mau mendapatkan doa tapi tidak mau beriman pada Nabi, dan hakikatnya mereka tahu siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ketika mendengar hal tersebut Rasulullah mendoakan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum, bukan dengan yarhamukallah. Baik, kita lanjutkan. Wa idza samarra ma'ahu al-'utas wa shammatahu thalatha faqul lahu fir rabi'ah. Seandainya dia terus bersin ya dan didoakan sampai 3 kali, sudah ya, dia bersinnya sampai 3 kali dan didoakan terus, faqul lahu fir rabi'ah, maka untuk kali yang keempat ya doakanlah dia dengan afakallah, semoga Allah memberikan keselamatan padamu, atau syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Badalan an qaulika yarhamukallah, ya, sebagai pengganti dari doa atau ucapan yarhamukallah, ya. Kalau dia bersin ya setelah diucapkan bersin lagi, diucapkan bersin lagi, ya, maka kita doakan syafakallah atau afakallah. Ya, semoga Allah memberikan keselamatan atau kesembuhan bagimu. Ya, karena hakikatnya dia mazkum, dia sedang flu, ya, dia sedang sakit, butuh didoakan. Nah itu adab yang itu hak yang keempat, ya. Kita masuk sekarang ke al-haq al-khamis. Adapun hak yang kelima, idza marida fa'udhu. Ya, tadi awalnya dia bersin dalam keadaan sehat, kemudian bersin, dan bersin ini bisa jadi tanda sakit. Nah kemudian sekarang yang kelima benar-benar sakit dia. Nah, kalau dia benar-benar sakit, maka fa'udhu, jenguklah dia, besuklah dia. Kalau memang penyakitnya memungkinkan untuk dijenguk, untuk dibesuk. Ya, tapi kalau seperti corona, sebagaimana yang kita ketahui, maka ini tidak memungkinkan untuk dibesuk. Ya, mungkin bisa dihibur, ya, dengan telepon kalau dia bisa berbicara, ya, atau dengan tulisan, ya, WhatsApp dan semacamnya. Karena dalam keadaan tertentu orang yang sakit corona itu tidak bisa berbicara dengan lancar, nafasnya pun sangat pendek, ya, sangat ngos-ngosan, ya. Terkadang maka tidak bisa menjawab telepon kecuali kalau ringan, ya, kecuali kalau ringan. Wa iyadatul marid ziyaratuhu, dan maksud dari membesuknya atau menjenguknya di sini adalah dengan mengunjunginya. Wahiyya haqqun lahu ala ikhwanil muslimin, dan ini adalah hak, ya, bagi orang yang sakit tersebut atas saudaranya sesama muslim, ya. Fayajibu alaihimul alqiyamu biha, wajib bagi mereka untuk
mengamalkan hal tersebut ya untuk dilakukan. Saya ingat para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, di antara sebab seorang yang masuk Islam, ya, sehingga saya di kantor ini di Islamic Center Damam di sini ada seorang wanita dari Filipina kalau tidak salah. Dia sakit, ya, ketika sakit ini teman-temannya yang non Muslim itu tidak peduli, ya. Sebaliknya yang peduli itu dari teman-temannya yang muslimah, ini seorang wanita ya, yang muslimah. Jadi datangi, dikunjungi, ya. Subhanallah, dia sangat terhibur sekali dengan hal tersebut dan itu diantara sebab akhirnya dia masuk Islam, ya. Karena perhatian kaum muslimin terhadap temannya yang sakit, ya. Berteman, ya, atau sekedar kenal dengan non muslim maka tidak mengapa. Kalau menjadikannya sahabat ini tidak diperkenankan, ya. Muslim tidak diperkenankan bersahabat dengan non muslim, ya. Taib. Nah, itu ini menunjukkan ya adab sesama kaum muslimin dan hak yang begitu besar, ya. Makanya ini juga cara menghiburnya. Wa kullama kana lil maridi hakun 'alaika min qarabah aw suhbah aw jiwar kanat 'iyadatuhu awqat. Ya, dan apabila orang yang sakit tersebut memiliki hak yang lainnya seperti kerabat atau mungkin persahabatan, tidak sekedar teman, ya, atau mungkin demikian pula tetangga, maka itu lebih berhak lagi, ya. Maka dia lebih berhak untuk dibesuk, untuk dikunjungi, ya. Kemudian beliau memberikan penjelasan tentang bagaimana cara mengunjunginya, wal i'adatu bihasabi halil marid, dan mengunjungi, membesuk itu sesuai dengan keadaan orang yang sakit. Wa bihasabi halil marad, dan sesuai dengan keadaan penyakitnya, sebagaimana yang sudah kita singgung sedikit tadi. Faqad tatatallab al-hal kathrat taraddud ilaihi. Bisa jadi ya, keadaan menuntut untuk sering-sering mengunjunginya. Waqad tatatallabu al-hal qillat taraddud ilaihi. Dan bisa jadi keadaan itu tidak keadaan menuntut untuk tidak sering mengunjunginya. Ya, fal aula mura'atul ahwal. Maka yang diutamakan, diperhatikan adalah dengan memperhatikan keadaan. Atau ada juga orang yang senang, dia butuh kepada orang yang lebih dekat, ya, untuk sering mengunjunginya, ya. Kalau orang-orang yang sekedar teman biasa sekali sudah cukup, ya. Dan secara asalnya adalah tidak berlama-lamaan, ya, tidak berlama-lamaan. Dan tahu waktu, ya, kapan waktu mengunjungi dan kapan waktu dia istirahat, ya. Kalau sekarang bisa izin dulu dengan adanya HP dan sebagainya, alat komunikasi, telekomunikasi, maka kita bisa minta izin terlebih dahulu. Ya, bisa jadi sebentar cukup, ya. Dan tidak perlu bertanya banyak-banyak, ya. Dan dalam satu keadaan bisa jadi dia suka dengan orang yang mengunjunginya karena mungkin kerabat atau akrab, ya. Bisa jadi dia butuh sesuatu, butuh bantuan, ya, mau minta belikan ini itu dari makanan yang dia sukai, ya, bisa jadi demikian. Maka kita, ya, hendaknya tidak berlebihan atau berlama-lamaan kecuali kalau memang kita dibutuhkan olehnya. Ya, apalagi kalau dia terus terang, ya, dan berusaha untuk ketika datang ke sana, ya, kita berusaha untuk membawa oleh-oleh yang bisa jadi disukai, yang bisa dimakan, ya, yang bisa dimanfaatkan olehnya. Sebagian orang mengunjungi orang yang sakit, ya, dengan membawa oleh-oleh yang sama sekali dia tidak bisa memanfaatkannya. Ya, akhirnya yang makan ya keluarganya. Ya, berbeda kalau memang untuk keluarganya tidak masalah, ya. Tapi coba berusaha yang dia bisa memanfaatkannya juga, ya. Bawa air zam-zam contohnya, ya. Ini siapa saja bisa memanfaatkannya, ya. Kalau dia mungkin sakit berkaitan dengan masalah rentan, masalah lambung, ya, dia jangan belikan yang pedas-pedas, ya. Nah, ini sama dengan malah menyakitinya nanti, membuat dirinya parah, ya. Intinya, ya, kita untuk mengunjungi orang yang sakit itu pun butuh belajar, ya, butuh belajar dari keadaannya. Kemudian beliau menjelaskan lagi, wasunnatu liman ada maridan an yas'al an halihi, dan sunnahnya bagi orang yang mengunjungi orang yang sakit adalah bertanya kaif haluk, ya, bertanya keadaannya, bagaimana kabarmu, ya. Dan sekali lagi sudah saya sampaikan, tidak perlu banyak-banyak bertanya hal-hal yang tidak penting, ya. Kecuali kalau orang itu sudah akrab dan memang senang dekat dengannya, ya. Wa yad'u lahu, mendoakan kebaikan baginya. Wa yaftahu lahu babal faraji war raja, bukakan baginya pintu
ya, pintu harapan dan pintu jalan keluar kebaikan, kemudahan, ya. Fa inna dzalika min akbari asbabis sihha wasyifa. Ya, karena hal tersebut ya, termasuk dari sebab kesehatan dan kesembuhan. Ya. Nah, ini penting ya, diingatkan tentang akhirat juga ya, sebagaimana beliau sampaikan, wa yanbaghi an yu'adzakirahu at-taubah bi uslubin la yurawi'ahu ya. Demikian pula sepatutnya diingatkan untuk taubat ya, dengan cara bukan dengan untuk menakut-nakutinya, bukan dengan cara yang dapat membuatnya takut ya. Beliau nanti memberikan contoh ya, jadi tidak secara langsung tapi dengan cara-cara tertentu ya, dengan cara yang baik ya. Masya Allah diingatkan, alhamdulillah keadaan mungkin kita katakan sudah baik ya, semoga besok sudah sembuh atau sudah lekas sembuh ya, semoga bisa beribadah dengan baik pada Allah. Nah, itu tidak secara tidak langsung itu mengingatkan ya untuk ingat Allah ya. Banyak nanti kalau sudah sehat bisa beribadah, banyak-banyak beribadah pada Allah ya, semoga bisa lebih banyak amal soleh dan sebagainya. Nah, ini secara tidak langsung mengingatkan orang itu untuk beribadah pada Allah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak kamu besok mati ya, makanya tobat sekarang, tobatlah wahai hamba Allah ya. Nah, jadi tidak dengan cara-cara yang menakut-nakuti dirinya ya. Kamu kalau tidak tobat nanti ya, maka demikian ya, dan seterusnya ya. Ini perlu belajar untuk menyampaikan nasihat. Fayaqulu lahu mathalan, contohnya ya, yang disampaikan adalah beliau, innaka fi maradika hadza taktasib khaira, sungguhnya engkau sakit ini ya ada pahala di balik itu ya. Fa innal marad yukaffirullahu bil khataaya, karena sungguhnya Allah itu ya akan menghapuskan dosa-dosa dengan sebab penyakit ya. Wa yamhu bis sayiat, ya, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan ya, secara tidak langsung pun mengingatkan Allah ya agar dia bertobat ya. Dan orang yang sakit ya itu dia orang yang sakit itu insya Allah lebih mudah untuk diingatkan ya dengan cara yang baik tadi, ketika disebutkan seperti ini, sabar ya akhi ya, penyakit ini insya Allah sebaik kafarah kalau berdosa bagimu, jadi akan ingat Allah Subhanahu wa taala ya, dan dia tahu bahwasanya kalau dia masih banyak dosa dia tidak siap atau belum siap untuk meninggal dunia ya, makanya dia insya Allah akan kemudian tobat pada Allah ya, dia akan benar-benar kembali pada Allah. Nah, beliau melanjutkan, wala'allaka taktasibu bin hibasika ajran katsira bi kathrati dzikri wal istighfar wa doa ya, dan bisa jadi ya engkau pun dengan hal ini bisa mendapatkan pahala yang melimpah ya, karena engkau bisa banyak zikir, banyak istighfar, banyak doa pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh ya, uslubnya atau gaya bahasanya, caranya sangat-sangat lembut ya. Dan kita sampai di hak yang keenam. Al-haqqus sadis, hak yang keenam, idza mata fattabi'hu, kalau dia meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya. Fattiba'ul janazati min huquqil muslim ala akhi. Ya, mengantarkan jenazah di antara hak seorang muslim bagi muslim yang lainnya. Fihi ajrun kabir, dan manfaatnya besar, pahalanya besar. Faqad tsabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, dalam riwayat yang valid yang sahih Nabi bersabda, man tabi'al jinazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat wa man tabi'aha hatta tudfana falahu qiratan. Siapa yang mengikuti jenazah sampai disolatkan maka baginya pahala sebesar 1 qirat, dan siapa yang mengikuti jenazah sampai selesai dikebumikan maka baginya pahala 2 qirat ya. Kemudian sahabat ada yang bertanya, qila wa mal qiratan, 2 qirat itu sebesar apa wahai Rasulullah ya. Qala, beliau menjawab, mithlul jabalainil azimain ya, 2 qirat itu perumpamaannya seperti 2 buah gunung yang besar ya. Dalam riwayat yang lainnya beliau sampaikan ya, 1 qirat itu seperti gunung Uhud yang paling kecilnya. Nah, ini kalau lebih besar lagi, Masya Allah, pahala yang sangat besar ketika seorang muslim memperhatikan hak-hak muslim yang lainnya. Ya. Nah, itu 6 hak ya, yang disampaikan oleh beliau. Ya. Mengucapkan salam ketika berjumpa, kemudian memenuhi undangan, kemudian memberikan nasihat. Ya, kemudian kalau bersin dan mengucapkan alhamdulillah, kita doakan dengan yarhamukallah. Kemudian kalau sakit dibesuk, dijenguk, kalau meninggal dunia diantarkan jenazahnya ya. Selanjutnya, wa min huquqil muslim 'alal muslim kaful adza anhu, dan di antara hak
muslim terhadap muslim yang lainnya adalah menahan diri dari menunjukkan gangguan padanya, ya. Jadi tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah ketika kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya, ya. Fa inna fi adhiyatil muslimina itsman 'azima. Karena mengganggu kaum muslimin itu, ya, dosa besar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, ya, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata, ya. Nah, jadi termasuk sebab dosa besar mengganggu muslim ataupun muslimah, ya. Wal ghalib anna man tasallata ala akhihi bi adhiyatin fa inna Allah yantaqimu minhu fid dunya qabla al akhirah. Bahkan ngerinya kata beliau, umumnya orang yang terus mengganggu, ya, menyakiti saudaranya di dunia ini, maka Allah akan membalasnya, ya, akan balas hal tersebut di dunia sebelum di akhirat, ya. Ya, maka akan ada hukuman tersendiri dari Allah di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah memperingatkan, mengingatkan kita, la tabaghadu, jangan kalian saling membenci, wala tadabaru, kalau saling membenci kemudian saling membelakangi, maka itu boleh katakan, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, ya. Al muslim akhul muslim, muslim itu muslim bagi saudara yang lainnya, bagi muslim yang lainnya, ya, saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh dia menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh dia mencampakkannya. Wala yahqiruhu, tidak boleh meremehkannya, menghinanya. Bihasabi imri'in minasyarri an yahqira akhal muslim. Seorang muslim cukup dikatakan jelek, buruk, jahat kalau dia merendahkan, meremehkan saudara muslim yang lainnya. Kulul muslim alal muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduh. Muslim yang satu atas muslim yang lainnya itu darahnya, hartanya, dan kehormatannya haram, ya. Darahnya, hartanya, dan darah, harta, dan kehormatannya haram, ya. Ini yang harus kita perhatikan untuk sesama kaum muslimin, ya. Nah, jadi tidak menyakitinya, ya, tidak menyakitinya. Dan bentuk menyakiti itu kan banyak sekali, ya, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan memukul, dengan menzalimi, diambil hartanya tanpa hak, ya, bahkan sampai dibunuhnya, na'udzubillah min dzalik, ya, dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, ya, dijelek-jelekkan di tempat umum atau hatta tidak di depan umum, ya, dicela, ya, dilaknat tanpa sebab, ya, dan lain sebagainya. Ya, maka itu hal yang diharamkan, ya, antara muslim yang satu dengan yang lainnya. Ya, sekali lagi, seorang muslim, ya, adalah ketika kaum muslim yang lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Dan terakhir beliau mengatakan, paragraf terakhir, wa huququl muslimi 'alal muslimi katsiratun. Ya, hak-hak muslim atas muslim yang lain itu adalah bejibun, ya, banyak. Walakin yumkinu an yakuna al-ma'na al-jami' laha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim. Dan mungkin bisa dihimpun itu dengan sabda Rasul, muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ya, fa innahu ma taqama bi muqtada hadzal ukhuwah, maka kapan dia menegakkan konsekuensi dari makna hakikat dari persaudaraan tersebut, ya, ijtahada an yataharra lahu kullu khair, maka dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memberikan segala kebaikan. Wa yastaniba kullama yadurruhu, demikian pula dia akan berusaha untuk menjauhi segala yang dapat memudaratkan saudaranya tersebut, ya. Nah, intinya adalah demikian, ya, menjaga diri, ya, dari menyakitinya, sebaliknya berusaha untuk memberikan kebaikan kepadanya, ya. Alhamdulillah, dengan demikian kita selesai dari pembahasan seputar hak sesama kaum muslimin, ya, merupakan hak ke-9. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
ya, dan tersisa satu, insya Allah Kamis pekan ini apabila tidak ada halangan, ya, apabila masih ada usia, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membahasnya bersama-sama. Ini saja yang bisa disampaikan para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Kalau sekiranya nanti ada pertanyaan bisa disampaikan kepada admin, ya. Kalau tidak maka kita akan tutup, ya. Dan kepada Mas Okta, ya, kita Anda persilakan untuk menyampaikan seandainya ada pertanyaan, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam tasliman katsira. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah, ada Nah, Ustaz. pertanyaan tidak? Halo, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz, atas ilmu dan nasihatnya. Semoga mampu nasihat dan ilmunya mampu kita pahami, menjadi ilmu bermanfaat bagi kita dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Nah, Ustaz, ada pertanyaan satu dari jamaah. Ustaz, apakah diperbolehkan membuka sumbangan untuk diberikan kepada orang yang sakit? Dan apakah membawa sesuatu ketika menjenguk terdapat sunnahnya? Membawa sesuatu? Membawa sesuatu ketika menjenguk ada sunnahnya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bagaimana hukum membuka sumbangan gitu, ya? Seorang membuka sumbangan untuk agar bisa dikumpulkan sejumlah uang atau apa, kemudian diberikan kepada orang yang sakit, ya, orang yang teman kita yang sedang sakit, ya. Insya Allah ini termasuk dari kebaikan, ya, selama memang penting sekali bagi yang membuka tersebut dia tidak memanfaatkan untuk keburukan. Alhamdulillah. Jadi dia sampaikan 100%, ya, bahwa itu adalah untuk hak dari saudara yang sedang sakit tersebut, ya. Kalau bisa dia juga malah memberi, ya, bukan malah memanfaatkan kemudian malah untuk memperkaya diri. Ada yang sebagian bisa jadi dijadikan sebagai pekerjaan, ya. Na'udzubillah kalau ada yang sampai seperti itu, ya. Jadi ini termasuk dari min babi ta'awun, ya, saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, berkaitan dengan masalah apakah memberi hadiah kepada orang yang sakit itu ada sunnahnya. Wallahu alam, saya tidak ingat kalau secara khusus, ya, secara spesial, ya, maksudnya secara khusus ketika sakit kemudian Rasul membawakan oleh-oleh atau apa, ya, saya tidak ingat sekarang, ya. Namun kaidahnya Rasulullah SAW mengatakan tahabu, hendaknya kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling menyayangi, kalian akan saling mencintai, ya. Dan di satu sisi juga itu termasuk dari ta'awun juga di atas kebaikan, ya. Kita ketika kita sehat, kita dikasih hadiah itu sangat senang, ya. Lalu bagaimana dengan orang yang sakit, yaitu tanda perhatian seorang terhadap saudaranya, ya, seorang muslim terhadap saudaranya, ya. Orang yang sakit itu biasanya dia lebih banyak berharap, ya. Makanya seorang yang dia diwajibkan senantiasa dalam keadaan al-khauf war-raja, yang berharap dan takut. Nah, ketika dia dalam keadaan sakit, ya, ulama mengatakan hendaknya sisi rasa harapnya dibesarkan daripada rasa takutnya. Ya, dia banyak berharap kesehatan, banyak berharap rahmat dari Allah, banyak. Nah, ini lebih banyak berharap di satu sisi itunya, ya. Nah, sehingga dia lemah. Nah, ketika mendapatkan hadiah dari temannya, maka itu adalah termasuk di satu sisi cara, ya, dia akan mendapatkan kesembuhan juga insya Allah, ya. Jadi tidak hanya doa, ya, tapi hal semacam itu oleh-oleh, ya, ini menjadikan dirinya senang, diperhatikan oleh temannya, ya. Dan orang yang sakit ketika senang, ya, itu diantara sebab juga, ya, dia bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu taala alam, ya. Naam. Ada lagi, Mas? Sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Baik, ya, dan ini juga sudah mau adzan sebentar lagi. Jadi ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini para jamaah sekalian, ya, sebentar lagi adzan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.